diharamkan atas api neraka setiap hayyin, orang yang rendah hati, layyinin, orang yang lemah lembut, sahlin, orang yang mudah, dan qaribin minan nas, yaitu orang yang dekat dengan manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, fala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh, al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaqa, nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim, wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Saudara-saudara kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita semuanya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas karunia-Nya yang telah diberikan kepada kita, atas nikmat-Nya yang telah diberikan kepada kita semuanya, terutama nikmat iman dan Islam, sehingga kita semua dapat melaksanakan kewajiban-kewajiban atas apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak lupa sholawat dan salam marilah kita haturkan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, kepada keluarganya, kepada para pengikut dan pengikut-pengikutnya, sampai kita semuanya sebagai umatnya semoga mendapatkan syafaatul udma fi yaumil qiyamah. Saudara-saudara kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, kali ini saya akan mencoba menyampaikan tentang 4 akhlak sebagai pengantar masuk surga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad menjelaskan ada 4 akhlak mulia yang dapat menyelamatkan manusia dari panasnya api neraka. Beliau bersabda, hurrima 'alan nar kullu hayyinin
walayinin sahlin qaribin minan nar. Yang artinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, diharamkan atas api neraka setiap hayyin, orang yang rendah hati, layyinin, orang yang lemah lembut, sahlin, orang yang mudah, dan qaribin minan nas, yaitu orang yang dekat dengan manusia. Hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad. Dalam hadis ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan bahwa ada 4 golongan manusia yang akan diselamatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari siksa neraka. Yang pertama adalah orang yang rendah hati, hayyinin. Golongan pertama yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari panasnya siksa neraka adalah orang yang memiliki akhlak mulia, rendah hati, tidak takabur, tidak sombong. Menurut Abu Hatim dalam kitab Rawdatul Unqala wa Nuzatul Fudala, orang yang berakal wajib memiliki akhlak rendah hati. Orang yang berakal wajib memiliki akhlak rendah hati, atau yang disebut tawadhu, dan menjauhi sifat sombong, takabur kepada orang lain. Bahkan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa ma tawadha'a ahadun lillah illa rafa'ahu Allahu azza wa jalla." Yang artinya tidaklah seseorang tawadhu, rendah hati, karena Allah, kecuali dia akan mengangkat derajatnya. Hadis riwayat Ahmad. Saudara-saudara kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Adapun yang kedua yaitu layyinin, orang yang lemah lembut dan santun baik dalam ucapan maupun perbuatan. Menurut Imam At-Tabari rahimahullah dalam kitabnya Tafsir At-Tabari, yang mengatakan bahwa sifat lemah lembut dan kasih sayang merupakan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk umat manusia. Hal ini dijelaskan dalam Quran surat Al-Imran ayat 159. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik. Yang artinya wallahu a'lam, dengan rahmat dari Allah engkau Nabi Muhammad lemah lembut kepada umat. Seandainya engkau kaku dan keras hati, niscaya umat akan menyingkir darimu. Saudara-saudara kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, itulah akhlak yang kedua. Adapun yang ketiga yaitu orang yang mudah, yaitu sahlun, tidak sulit
ringan memberikan bantuan kepada orang lain, baik dengan tenaga, pikiran maupun harta. Sekarang ini sedang rame-ramenya Bapak Gubernur Jawa Barat, Bapak KDM, tipikal kepemimpinannya adalah salah satunya ringan memberikan bantuan kepada orang lain. Tidak bakhil, betul-betul nurani yang berbicara. Itu adalah salah satu contoh yang nyata dalam kehidupan kita masa kini. Semoga beliau diberikan keselamatan, diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, panjang umur, dan selalu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Adapun yang keempat, yaitu orang yang akrab, dekat, pandai berkomunikasi, menyenangkan, dan murah senyum. Qarib. Jadi betul-betul jadi manusia yang bisa berinteraksi. Karena sesungguhnya manusia itu dilahirkan oleh Allah sebagai makhluk sosial. Satu sama lain harus berkomunikasi, satu sama lain harus saling membantu. Islam mengajarkan kepada umatnya agar saling akrab, dekat, dan berkeluarga. Hal ini sebagaimana sabda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Salah seorang di antara kalian tidak beriman secara sempurna sehingga dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Itulah yang bisa saya sampaikan. 4 akhlak sebagai pengantar masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semuanya ada dalam bimbingannya dan dapat melaksanakan yang 4 perkara sebagaimana yang ditegaskan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih. Mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila al-fakir banyak kesalahan kata dan kesalahan ucap. Pamin ahsana pamin Allah, pain asaa pamin du'afi nafsi. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.